Ini lebih dalam ya. Saya tidak basa-basi ya kalau ini. Karena ya betul-betul senang saya. Jadi tadi ada pertanyaan, what make you happy? Ya, meet people. So, orang. Tentu saja kuliner. Kuliner itu wasilah agar kita bersyukur itu enak. Sebetulnya simpel saja saya datang kemari itu, maksudnya malam ini ya. Kenapa saya lebih maju dari jadwal, harusnya kan besok boleh datangnya belum besok. Sebetulnya simpel, saya hanya ingin ketemu Mas Habib mungkin. Sudah lama sekali kan ketemu dari Kemiri ya. Kemiri. Itu benar. Ulungin oke ini Pak. Jadi alhamdulillah karena saya silaturahim ke Kang Habib ini, Mas Nova, Mas ini juga baru datang ke Kemiri, baru pertama kali datang ke Kemiri, padahal orang Purworejo. Saya tidak asing dengan Purworejo ya, banyak senior dulu orang Purworejo, orang Kudus. Salah satunya itu sekarang jadi ketua Magelang baru, namanya Muhammad Afifuddin Muhammad apa? Ya, Muhammad Afifuddin. Muhajir Afifuddin. Itu senior saya di LKIS dulu. Jadi Pemret Al-Ikhtilaf setelah Mas Afif itu saya. Betul, usianya jauh banget itu. Terus sekarang jadi ketua Lasisnu Kabupaten PCNU Kabupaten Magelang. Baru dilantik. Kemarin saya baru datang di situ. Saya tidak asing ya dengan Purworejo ini. Dan dilalah kok belum sebulan saya kemarin mampir di sebetulnya teman Facebook, seorang pelukis muda yang saya kira sudah kemana-mana, namanya Umar Faruk. Baglen. Kayaknya hafal Quran juga, alumni ISI, orangnya sangat teoritis, sangat konseptual gitu karena selesai isinya gitu. Isi maksudnya. Selesai Jogja. Selesai isinya, bukan selesai isinya ini, tapi isi itu baru Les Bumi PBNU. Les Bumi PBNU datang. Saya datang ke rumahnya tanggal 16 bulan kemarin. Sudah saya posting kemarin. Kok yo kesini lagi gitu loh. Ya saya kira itu karena dituntun oleh Gusti Allah. Insyaallah. Ini kalau yang lain nggak ada. Pantes nggak? Ngomong apa Pak? Tapi itu bukan basa-basi ya, bukan basa-basi. Setiap ada potensi yang meletik gitu, bahasa Indonesianya meletik itu ngerti ya? Muncul. Ya lebih dari itulah, lebih punya power daripada muncul. Meletik. Kalau ada, ngerti nggak sampean kalau ada tanaman kaca di pinggir sungai itu ada yang nek dikai didoni ku pedik bunyi itu. Ya. Apa tanaman itu loh Pak, multi itu didoni itu dia pecah gitu. Nah, kayak kira-kira gitu. Itu nek cara nek ngono aku meletik dhewe gitu. Meletik. Nah, itu sama Umar Faruk, sama ada satu lightingnya ditinggal di Nganjuk, saya datengin. Tidak, ya saya ampirin gitu. Kalau ada kesempatan saya pasti tidak pernah melewatkan begitu saja orang yang saya anggap berbeda. Meletik tadi itu. Dan sampai sekarang ada seorang seniman itu Umar Faruk, dan itu ya selalu saya, ini lagi pameran di Pak Pura Shihab, Umar Faruk itu pameran Pak Pura Shihab, dan Gus Yahya baru pesan lukisan ke dia ketika belum lama itu awal Ramadan. Gus nih saya punya ini, wah aku pesan ayat ini.
itu perannya Hamzah Sahal gitu. Maklar. Enggak makelar. Lanjut. Ya Menumbuhkan potensi. istilahnya kan itu Kalahnya maklar budaya, duluan maklar budaya. budaya. Kalahnya Umar Faruk. Cultural broker. Bahasanya Clifford Geertz. Apa ya? Apa? Ya sederhana itu, saya hanya kepingin ketemu Pak Habib dulu. Pak Habib ini sering memfasilitasi saya makan bareng gitu apa kemana diskusi bareng gitu. Kebetulan satu fakultas dan satu kelas di Nurul Ummah. Nah, teman-teman, satu hal yang mungkin penting di tengah cuaca apapun, di tengah musim apapun, dalam komunitas apapun, dalam pergerakan apapun itu membutuhkan satu orang yang punya pikiran meletik tadi itu, punya pikiran berbeda. Jadi kalau banyak orang yang gloomy itu mendung apa singup apa gitu, terus kayak orang enak awane gitu itu harus ada orang yang memecahkan situasi begitu. Jadi orang yang memecah, kelihatannya sederhana, tetapi dialah orang yang memecah kebisuan, kebuntuan, memecah kebekuan. Jadi biasanya tadi kita diskusi, biasanya kalau dalam sepak bola orang yang kayak gitu itu pemain tengah posisinya di tengah gitu. Itu yang menggerakkan back harus jadi benteng. Back itu menjadi benteng itu bukan karena back itu sendiri, tapi disuruh oleh penyerang juga ikon maju, ya itu pemain tengah. Nah itu yang biasa memecahkan kebutuhan. Makanya orang yang begini-begini di lapangan itu bukan orang yang di depan, bukan Messi atau bukan, tapi orang yang di tengah. Itu, kalian tidak merasakan itu karena kalian kayaknya banyak kan pendukung MU ini. Barcelona. Barcelona. Dari dulu Barcelona. Lanjutkan. Meskipun haram katanya. Selain tentu saja kapten ya, mungkin kapten ya, ketua itu ya memang tugasnya begitu. Kalau perahu itu sedang ada badai, sedang ada goncangan gitu, atau bahkan ada kebocoran, ya yang memberi motivasi ya kaptennya. Tetapi itu tidak ujuk-ujuk datang karena situasi ya, itu berdasarkan pengalaman dan berdasarkan skill, berdasarkan inisiatif. Kalau tidak dilatih di dalam situasi itu ya nggak akan bisa, meskipun dia kapten, meskipun dia seorang pemimpin. Jadi tidak ujuk-ujuk skill itu datang, tidak ujuk-ujuk orang itu berani meminta temannya, kamu harus tegar berdiri. Itu kalau tidak punya track record itu ya orang digugu, meskipun kamu pemimpin. Istilahnya dulu di tasrifannya pesantren Kerapiak itu sangat simpel, itu hanya 7 apa hanya 8. Fa'ala ya fa'ul fa'lan fa'ilun maf'ulun maf'alun hanya 7. Kalau yang 14 versi Mbah Maksum bin Ali kan 14 itu. 14. Kalau ini versi Ali Maksum, bukan versi Maksum bin Ali. Nah, ini versi Ali bin Maksum. Mbah Ali. Itu fi'il madhi. Ini tafsirnya Mbah Khalil, Allah yarham, Kiai Khalil Bisri. Jadi seorang pemimpin, seorang pemerintah itu, seorang yang memberi perintah itu harus punya track record. Track record itu fi'il madhi. Jadi nek ora
nek film madinya nek track recordnya dia bukan siapa-siapa ya nggak bisa tiba-tiba jadi track recordnya oh bocah ini memang istiqomah, oh bocah ini memang skill, bocah ini jaringannya luas, bocah ini komunikasinya apik, itu film madi semua itu. Oh ini sekolahnya yo ono jejaknya gitu. Itu film madi semua. Nah baru setelah itu yo tadi itu film mudore itu ya yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan cita-citanya. Nah dua hal ini harus beres. Dua hal ini harus selesai gitu. Jadi sekarang lagi ngapain juga dia punya visi apa, punya cita-cita apa. Kalau dua hal ini beres gitu, punya visi, punya apa, itu insya Allah digugu omongannya. Jadi full dia mau merintah apa kerjakan, yuk digugu karena dia punya ilmu madine apik, ilmu dorenya apik, digugu, nggak mungkin itu. Dan dua hal yang menurut saya kita sebagai kita semua pemimpin ini bukan hanya dia ya. Kita ini pemimpin dalam minimal memimpin dirinya sendiri ya. Makanya semua orang itu dijadikan khalifah fil ardu ya, ben pantes kan. Jadi semua orang itu gak ada kekecualian ini jailun fil ardi khalifah. Itu semua itu gak ada kecuali delok nih. Coba dicek ya nih, coba dicek. Nggak ada itu kekecualian. Jadi semua orang itu diciptakan untuk menjadi pemimpin. Itu kelihatannya klasik, tapi itu bener. Kelihatannya ada karena saya itu banyak menemui orang yang tidak istilahnya sudah tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Ya, ada teman kita itu, ada teman. Sudah tidak bisa kuasa, memimpin dirinya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri. Arep tangi wae angel. Apa meneh tangi terus ngerjakan sesuatu. Iku dia tidak bisa memimpin sendiri. Arep tangi angel, arep ngerjakan sesuatu angel, malah gawe hal-hal sing madorot. Di online macam-macam, literasi keuangannya orang, utangnya nang ndi. Iku orang kayak begini ini harus dipimpin. Kalau mau nggak bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Kalau dia punya pasangan, katakanlah ini suami, kok yuk pemimpinnya kudu perempuan menghandle. Mas, sampean ora iso ngene iki. Saya kita atur. ATM-nya kene tak jupu. Kira-kira gitu loh. Ora iso mimpin kan. Sampean paham nggak? Kayak gitu. Memang ora iso mimpin. Jadi ini jailul fil ardi khalifah itu bukan kata-kata klasik. Orang iso ngono kan ada yang mungkin teman-teman punya udah nggak tangi angel aduh ngersi apa meneh berinisiatif enggak. Itu saya inisiatif itu dari pondok. Inisiatif itu bahkan mungkin bukan hanya dari pondok tapi dari kampung waktu kecil. Dari kelas 4 kan di kampung itu kalau Ramadan kayak gini wajib tidur di masjid. Kok kelas 4 kok tidak tidur di masjid itu wah dinyanyi ning sekolah. Wah itu dinyanyi dari mulai menyiapkan terus macam-macam di masjidnya Ramadan ini kan sibuk. Jadi itu orang iso ngono kuwi jan kudu berinisiatif. Jadi kalau ada sesuatu yang kok ora ketoke ora enak, ora nyaman, ora koyo kita bergerak. Apapun itu. Hanya mengundang orang untuk menjadi teman bicara. Itu penting gitu. Kok tenan aku kowe 3 hari kok nggak bicara sama orang. Itu pusing saya. Minimal saya harus bicara dengan diri sendiri. Gitu. Lo tenan gue bicara dengan diri sendiri. Itu dulu kan sering ya
ada di medsos tahun 2015 tuh bicara sama sendok, gitu, bicara sama sendok. Itu memang bicara dengan diri sendiri itu penting. Gitu. Istilahnya orang itu hidup yang tidak hidup yang tidak layak dijalani itu orang yang tidak pernah berefleksi. Jadi ya bicara sama sendiri itu ben pantes man arafa nafsah qad apa itu jen tenan kuwi. Iku bukan bahasa basi, bukan kata-kata pepatah, bukan kata jen kudune kowe ngono kuwi. Nah itu teman-teman Ibnu saya kira mengerti itu ya. Makanya untuk itu pertama ada 3 kalau saya, agar kita timbul berinisiatif ya, menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk komunitasnya, itu ada 3 hal. Yang pertama ya pengetahuan. Itu ora iso ditawar, gak iso ditawar wis. Oh itu doruri. Kalau dalam bahasa oke itu doruri. Nek ora ono yo pincang. Kalau nggak ada itu ya bermata satu, pincang lah. Ilmu doruri. Makanya saya tuh dulu sering kalau pelatihan Ibnu, pelatihan PMI menulis tuh ya memang aku PAC dulu sering banget itu. Makanya saya bilang, mana teman-teman yang ngelatihnya di cabang, mana teman-teman yang di PAC gitu. Mana teman-teman yang di PAC, kamu harus tahu jumlah beduk di kecamatan kamu berapa. Wah itu kemana-mana urusannya, mulai dari urusan masjid itu opora, mulai dari macam-macam. Jadi kita harus tahu jumlah beduk di Purworejo itu berapa. Dulu saya masih ingat bahwa beduk terbesar itu ada di Purworejo. Masih nggak sekarang itu? Masih terbesar nggak? Masih terbesar. Nah, sampean bisa nggak Ramadan ini menghitung jumlah beduk yang ada di Kabupaten Purworejo? Ini pengetahuan. Roadmap-nya gimana untuk mencari ke sana? Kalau sampean bisa disetorkan ke Nova, paling maksimal 10, dia tanggal 10 Syawal kembali ke Jakarta, sampean sudah punya store, sampean ke Jakarta tak inap ke hotel 2 hari makan enak. Tenan. Habis sampean bisa menganalisis ada jumlah beduk harus dianalisis, sampean habis itu ada tugas berikutnya, yaitu memprofiling ketua PAC Ibnu dan IPPN. Ditulis 1 halaman, ora oke-oke, aku ora tahu njaluk oke-oke aku sama teman-teman Nova wong dapuran yang ngono. So aku tidak pernah menuntut banyak sama junior kayak Nova ini. Nek iku bisa selesai pada bulan Dzulhijjah, sampai aku tak rene nginep sak minggu. Tenan iki dicatat omonganku. Ini namanya Nah itu. Jadi itu bekal. Itu artinya kalau kita tahu itu, artinya kita punya pengetahuan terhadap daerah kita sendiri. Itu lengkap itu. Yo ansos, yo macam-macam itu. Jumlah beduk piro itu gitu. Bisa mengetahui peta kita ini. Gampang sampai tak kayak carane, tak kayak Google Form ning PAC ning ranting. Saya ini NU punya nggak jumlah masjid yang dipastikan itu milik NU, bukan milik berafiliasi ke NU. No, kalau sudah tahu itu gitu. Kalau milik itu milkun tamun ini entok didol, Pak. Ini orang entok didol, Pak. Siap. Ya Pak. Kalau milkun tamun itu entok disodakoi, entok kudu. Syaratnya orang sodako, syaratnya orang zakat, pun milkun tamun.
betul-betul mutlak punyanya sendiri. Ini berafiliasi ono kunute. Nek duwe beduknya ditabuh apa ora? Dikek ning jero apa ning jaba? Nganggone kayu apa nganggo drum? Sampean gawe ku form gitu, ada berapa list pertanyaan sampai gitu maksimal 10. Umur kalau bisa, wah top kalau bisa. Habis itu diserahin ke ketua PCNU nih. Sampean nggak punya data itu toh nih. Wah punya bergening Pak gitu. Sanggup ora? Siap. Loh, iya, iya. Pokoknya siap. Siap. Sanggup ora? Walaupun nanti siap salah gitu. Ya kan aneh. Kita tidak punya pengetahuan. Mau memimpin NU kok nggak punya pengetahuan NU? Yo angel. Angel. Apa meneh kok? Tadi itu nggak bisa kita kalau lapangan harus kita kuasai Pak. Pertama pengetahuan itu yang pertama. Dan dongeng jadi lali yang kedua. Iya. Yang kedua jaringan sosial. Ini juga durut. Pengetahuan itu bisa yang bersifat kognitif ya, literasi. Nah, ini implementasi pengetahuan kita ini jaringan. Ini implementasinya. Weh, sampean ngerti toh, wong pinter orang duwe jaringan plong-plong. Ya toh? Oh, pinter nang di sekolahnya nang luar negeri. Datang ke sini mau sekolah di Azhar, mau sekolah di Yordan, mau sekolah di Oxford, mau sekolah di... Kalau sini nggak punya temen, plong-plong. IQ-nya 130, orang punya temen, plong-plong, tenan. Itu yang membuat hari ini NU eksis. Jaringannya itu top, market top. Saya pernah Pak Habib mau membuat majalah surah itu dulu. Masih ingat nggak Pak? Kamu? Monggo. Siap. Lanjut. Iklan marjan. Yang kedua itu Jaringan sosial. ada sekarang ini sampean kan tiap ranting dua temen ya, bahkan mungkin di Kebumen sampai ke Wonosobo, sampai ke Jogja, Kulon Progo, sampai ke Banyumas, sampean sama teman-teman saya itu tahun 2012 mendirikan majalah surah namanya. Surah itu surat, sesuatu yang tertulis, surat. Karena desainernya itu orang Aceh, lahjahnya itu dialek Aceh, maka surah. Jadi surah Yasin, surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Sesuatu yang terus, majalah sastra. Sebelum itu Pak, saya mengelis teman saya di Jawa Tengah itu tiap kabupaten ono Pak. Di Jawa Tengah, Jawa Timur aku enggak, Jawa Barat aku bahkan yang aku dilahirkan aku enggak pun. Tapi Jawa Tengah itu aku pol duwe tiap kabupaten. Purbalingga mau Bojonegoro, mau Blora, mau Brebes, mau semua ada. Tak catat itu Pak. Tak catat. Bayanganku, wong-wong iki iso dadi tuku majalahku. Yang terbit 2 bulan sekali regane kur 15.000. Nah, kita nggak mungkin Pak mau jadi pemimpin kok nggak punya jaringan sosial. Kenapa Gus Dur tidak ada bandingannya? Karena dia bukan hanya punya jaringan sosial, tapi bisa menghidupkan jaringan sosial. Jaringan sosial Gus Dur itu tidak hanya menjadi jaringan manakib, Jaringan kiai lah. tidak hanya menjadi jaringan pondok pesantren yang haul datang, tidak hanya menjadi jaringan NU kalau harlah datang, tapi bisa jadi jaringan politik, Pengusaha. jaringan terutama jaringan politik. Maka ketika yang indikatornya mudah,
Maka ketika Gus Dur mendirikan, mohon maaf kalau yang tidak PKB ini yang contohkan aja. Maka ketika mendirikan PKB, sak Jawa Pak, sak Jawa. Jadi bukan dia menambah value, Gus Dur menambah value jaringan sosialnya, gitu naik Gus Dur. Nah, kalau kita jaringannya kita bisa sel-sel kita bisa kita hidupkan jaringannya untuk gerakan sosial, untuk gerakan literasi, wah top markotok. Biasanya orang itu gerakan jaringannya itu untuk dodolan kalender. Loh itu udah bagus, itu ekonomi bener ora? Betul. Bener nggak? Itu udah bagus Pak. Jalan kelambi sarung. Orang loh. Lar Gurda Itu sarung. itu dodolan sarung berbasis jaringan Pak, komunitas Pak. Tanya sama Gus Irfan itu, Irfan Nuruddin itu kenapa langsung gitu, growth-nya itu, wah itu karena jaringan Pak, jaringan kiai, jaringan dan punya pemikiran gitu. Dua jaringan tok sampai orang dua pemikiran harap nggak ngopo. Ya kita punya temen di setiap kabupaten, punya temen di setiap kecamatan, punya temen. Nek orang dua pikiran harap ngopo. Ya kudu dua pikiran. Tadi itu bekal yang ilmu tadi itu. Bekal pengetahuan itu yang membuat yang akan menghidupkan jaringan. Jadi basisnya adalah pengetahuan, naik sedikit menjadi jaringan, itu naik sedikit. Nomor 3-nya ini Pak, itu cita-cita. Arab ngopo, dua hal ini Arab ngopo. Cita-cita orang mungkin orang berpengetahuan kok punya cita-cita, ya mungkin. Tapi Ya apapun lah, ada agendanya. Itu yang disebut oleh Gus Yahya sebagai Mas mungkin sebelumnya paling awal itu aku nanti saya lupa itu. Jadi budayawan, politisi, satunya itu pemimpin. Nah itu berkait berkelindan. Nah itu cita-cita kita harus literasinya kuat. Jaringannya kuat. Kalau literasinya kuat, kita akan pede ngomong jaringan. Kalau jaringannya pede, kita akan kuat Arab jadi Arab diapain? Dua lapis yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama hari ini itu dua hal itu. Nggak ada hari ini komunitas yang punya tradisi literasi keagamaan sekuat NU. Wah itu bekal itu. Kenapa NU hari ini kuat? Wujudnya adalah madhab. Wujudnya adalah madhab. Madhab menjadi jaringan intelektual, sanad yang kita kenal sebagai. Lalu sanad berubah menjadi jaringan sosial. Lalu ujungnya tadi itu buat apa? Apa agendanya? Itu Pak. Kira-kira itu tiga hal itu. Tapi itu tadi itu kita uji. IPNU kita ini jalan apa enggak? IPPNU ini bergairah apa enggak? Dengan tadi itu jumlah beduk di Purworejo itu piro? Sektor data kan. Ini bertahun-tahun saya selalu praktekkan karena itu yang simbol ya, simbol kebudayaan. Itu simbol pesantren, simbol keislaman kita. Yang paling rumit ya jamaah, jamiyah. Itu rumit ngitungnya karena itu kalau beduk kan mati dalam bentuknya dia benda mati kan, jadi mudah dihitung. Jamiyah tari nariyahan, jamiyah yasin angel ngitungnya. Tapi aku nek Purworejo iso, wah top marotok. Tapi besok aku akan ngomong itu levelnya PCNU. Itu levelnya PCNU. IPNU IPPNU ngitung beduk. Tenan. Nek sampean bisa menyetorkan itu tanggal 10 Syawal kepada Nova. Sampean melu bareng karo Nova.
sak PPNU-nya, sak sekretaris tak nginep ning hotel 2 hari, mangan enak, Kan gratis. gratis. Yo, Yang gratis. meskipun hotelnya itu hotel bintang 9 itu loh, nang NU. Rapat kaya. Ojo seneng sih hotel itu, wah ora. Tapi nek mangan enak kuwi wis pasti yo, Pak. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, saya simpulkan jadi 3 poin penting. Selain tadi kita perlu ada inisiatif untuk memecah kebuntuan, harus ada salah satu di tengah mandek apa itu harus ada yang lain. Ada 3 kunci. Yang pertama adalah 3 kapital ya, kapital pengetahuan. Ini nggak bisa ditawar. Tadi belum disarai ini pengetahuan dari mana saja. Ya, kita nanti ada macam-macam. Kalau di NU itu ada dari pesantren, dari kiai, ada dari sekolah, ada dari baca buku, dari diskusi intens, itu pengetahuan. Dengan pengetahuan kita, nah ini besok mewawancara dengan rektor UGM, pede kita ngomong sama siapapun, nggak menteri, orang munduk-munduk cium tangan, enggak. Kita pede karena kita tahu pengetahuan. Itu yang pengetahuan secara makro. Adapun pengetahuan yang secara organisatoris, Mas Hamzah mencontohkannya beduk. Nah, ini saya berusaha membela anak itu. Sebenarnya tidak harus beduk. Dalam teori perang Sun Tzu, pemimpin harus tahu pasukannya, anak buahnya. Sampean harus tahu jumlah PAC, jumlah ranking, berapa sekolah SMA di Kabupaten Purworejo. Sampean tahu nggak? Kalau Ma'arifnya nih. Mari. Kalau SMA negeri itu ada 11. Nah, Kalau SMK negeri itu ada 9. Terus kalau SMA negeri itu ada 43. Tapi kalau untuk sekolah yang berbasis Ma'arif yang Ya, jadi terus no. Pak, kenapa aku nanya beduk? iya. Orang mau ning Google. Iya. Enggak, ini bukan data Google. Iya, nek tapi kan ada. Ada. Tapi sampean nanya, beduk jumlahnya berapa? Enggak ada. Iya. Aku tak pikir kayak ngono kuwi. Enggak. Iya, maksudnya tidak hanya beduk juga iya, tapi masih pengetahuan tentang Purworejo. Sehingga Jedor. kita paham peta, kita paham pasukan, paham wilayah, sehingga kemudian ditopang yang kedua itu kapital sosial berupa jaringan. Ya, kita punya jaringan di mana-mana, ada kiai, ada macam-macam. Kalau jaringan itu kan kalau di NU sendiri kan ada kiai, sak piturute, terus ada politisi sak piturute, ada pengusaha, ada macam-macam itu jaringan. Yang tiga apa yang terakhir tadi? Cita-cita. Apa namanya, visi. Goals. Visi. Kita mau kemana itu harus dipikirkan. Kita jalan. Kalau tadi sebelum diskusi ini di rumah Kiai Habib itu tentang gagasan juga, tapi visinya kemana, kita mau kemana itu jadi tahu, punya gagasan. Nah, gagasan dan jaringan itu memang nggak jalan, basicnya memang pengetahuan. Makanya saya senang tadi mau ada diskusi rutin ya, nanti ini diundang digilir ini, ada Mas Himawan, ada beliau ini digilir sopo-sopo sing terima promo tidak terima pasang. ya diskusi kecil gitu, karena ya dulu sering kan Mbah ya, baca buku ini nanti dipresentasikan. Ada juga sistemnya Saya setoran sama iya, tiap setoran. bulan wajib satu buku. Kadang kamu pelajari khusus HTI, ini FPI, ini apa. Kalau versi Aswaja ya ini kamu belajar Aswaja, ini belajar Khawarij, ini nanti saling, aku nggak baca tapi dari presentasinya tahu. Pakai board gini-gini sampai malam, mbak sore gitu. Jadi itu pengetahuan, itu bekal, karena itu kunci ya, yang akan berguna dimanapun nanti besok kita hidup. Kan nanti ada yang mungkin jadi birokrasi kayak birokrat, ada yang jadi apa, nanti akan berguna jadi semua, kira-kira seperti itu. Jadi itu pengalaman organisasi. Dengan jaringan itu kita bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang yang itu kita saling mengisi, saling walaupun dalam ranah perbedaan pendapat kadang sakit hati, kok usulku nggak tinggal, biasanya kan kok dikritik gitu. Nah, mulai hari ini atau kedepannya harus dibiasakan, kita jangan anti kritik. Itu Gus Dur sudah mulai ketika jadi presiden, bahkan minta NU untuk mengkritik, kritik saling
bukan kebencian tapi saling memberi masukan. Monggo mau nambahi Mas Hajir atau ada pertanyaan atau ada tanggapan dari teman-teman, ngobrol saja. Mungkin tanya sama Mas Hamzah tentang hal lain. Sebelum ada dari teman-teman yang bertanya itu yang menambahkan, saya menambahkan lebih dahulu sedikit terkait dengan hal yang pertama yang harus kita capai dalam berorganisasi. Mungkin di IPNU PBNU kita berlatih organisasi tidak hanya berlatih tentang masalah teknis ya, Mas. Di situ baru tadi sore saya katakan ke teman-teman bahwasanya di samping kita berlatih secara teknis, kita juga harus mengasah kemampuan salah satunya dengan diskusi tersebut. Karena mulai dari tahun ke tahun hanya dengan target kaderisasi yang terus-menerus, akan tetapi tidak ditekankan dalam tindak lanjutnya dengan cara mungkin didiskusikan atau lahir anak satu pangan nih. nah itu intinya. Prabowo Nah, itu kan siapa? saya kira kedepannya akan menjadi habit yang di situ akan mempercepat kiamat organisasi. Di situ mungkin saya kira yang harus kita tekankan, jangan sampai kiamat organisasi terjadi pada periode kita dan seterusnya. Jadi harus kita seimbangkan antara kita belajar teknis di organisasi. Kalau kita tidak belajar pengetahuan, orang WO itu bisa membuat kegiatan pengantenan dengan cara berdasarkan, tapi kalau membaca buku dan seterusnya kan kayaknya jarang nih Mas. Intinya kita harus menambah pengetahuan dengan cara yaitu tadi dengan diskusi yang mungkin berbab, nanti kita diskusi dan matematik dan seterusnya. Enggak, dari kalau David 10 menit lagi. masih asik ini Mas. Aku cuma ngomong sebentar doang waktu itu. Bergizi banget di banyak catatan Di atas Mas. Ya sebentar doang, bisa keluar sebentar nanti. Ini gambar. Ya enggak, keluar sebentar. Nanti jam 10. Monggo nambahi Ki Habib. Tahun dan Hajir Dan Hajir, biasanya sangat Wah, emang ini. Benar kita belum pasang. Ya, Ini poin juga ini. Harus didengar juga. Tapi ada angkatan jenengan paling. Di kelas. Monggo. Di kelas. Di kelas. Operatornya lebih sepuh. Loh ini karena betul terus ngomong-ngomong. Jangan terima. Biasanya nek kata niku kan luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. kalau saya boleh menambahkan itu dulu ada selain jaringan itu ada skill juga, itu menyangkut pengetahuan skill. Makanya dulu aku sering ada pelatihan kewirausahaan apa karena hari ini itu dunia kan sudah bergerak banyak ya, orang pinter kayak apapun kalau kita tidak punya kemampuan skill itu juga repot, arpurit repot gitu. Kadang gitu ya, ada 1-2 bahkan beberapa tahun ke depan orang itu kerja atau apa itu nggak ditanya ijazahnya apa, tapi kamu bisa apa. Nah itu juga nanti di samping pengetahuan itu juga skill kader, anak-anak apa. Dulu di kampung-kampung kita itu sederhana, yang sederhana. Ibnu bikin pelatihan nyetir, sing cewek-cewek bikin pelatihan apa sih, bikin hantaran nikah, rajut apa segala macam. Jadi setiap kita itu nanti tugas pemimpin itu mencari kamu itu anunya itu di mana istilahnya, passion gitu loh. Passion itu karena beda-beda, ada pemikir, ada pendukung, ada ini, tapi skill itu juga beda-beda. Kamu mau nekuni apa? Nah tugas kita itu mendorong, menumbuhkan, memberi semangat, membukakan jaringan kepada kader-kader untuk dia minimal bisa survive. Zamannya doyo apa yang desain misalnya. Desain apa ya? Saya itu gerakan desain, saya gerakan lumayan ya kan. Ada partai-partai apa gitu. Jadi dulu kalau ini Pak, kalau dulu senior itu bilangnya begini. Jadi ada yang namanya knowledge, pengetahuan, ada yang namanya skill. Kalau knowledge itu melahirkan karya, melahirkan ide. Kalau skill itu melahirkan produk. Jadi nupir, cara marketing itu skill. Tapi pengetahuan tentang marketing, non skill, non teknisnya itu ada juga, ada ilmunya, itu namanya knowledge. Itu yang memang harus kita bedakan. Dari beda segmen, beda pengetahuan, beda. Itu yang memang harus kita. Saya ingin mencontohkan ya.
tadi kita ngomongin soal ilmu pengetahuan dan skill itu tidak bisa dipisahkan. Kalau jadi knowledge terus ya kayak iso ngopo-ngopo. Sono wadahe, Pak. Berjalan dengan kepala. Katanya nganu mat kepada Hegel. Yo kaya apa dalam alamat nan finafsiha walam taktarin fi zamanin war'an itu kan Ibnu dari tahunnya Mas Nova karo aku karo Anim kira ono bedane. Tapi ketika harus bergerak pesene Mas Hamzah Ibnu sebagai gerakan kan harus dalam alamat nan finafsiha waktu rinat di zamanin war'an harus memiliki titik mangsa bahasane yo. Ngapain tahun 2000 piro ki 2025 ini kalau mau diingat ya 2025 itu harus ada diferensiasi apa dia melakukan apa menurut diri Mas. Tapi nek cuma nggawe ranting-ranting yo Mas Nova yo ngeranting mati. Aku ngeranting mati. Anim ngeranting tadi SK yo bahasanya tidak bisa diingat yo. Hanya sebagai nama tadi mau kok berkelindan bahasanya kudu bergerak fa'ala ya dulu fa'ala ini harus apa namanya memaknai sebagai gerakan ya kudu dan dipinggil sih. Tapi yang kadang ra iso soalnya sejarah ora ngerti. Mandine ora ngerti kadang-kadang itu wis ngopo ya ora ngerti kok. Itu seperempat kedua harus menyelesaikan semua dokumen NU yang paling penting. Itu Sejarah. itu mudah kok. Itu bikin kelas 3 hari selesai. Habis itu PR. Selesai. Jadi kelasnya itu butuh 3 hari. Itu tilakut raono. Wong Mas Nova ditugasi biasane. sih, aku tak buka ini tuh. Karo Mbah Halwani ditugasi mesti Mas. Wis dikai listing karo Mbah Yai Halwani nama Kiai Sepurworejo sing kudu disowani to dhewe to. Ora disowani. Jaman biyen. Aku Mas Nova sowan kan dikai listing karo Mbah Yai Halwani. Nah, itu biasanya kowe ketua ki kudu tahu ngerti bocah iki namane sapa, alamate ngendi, omahe ngendi, masalahe opo, cita-citane opo. Gitu, Pak. Persoalannya opo, jadi backgroundnya opo, ini kita tahu. Bahkan ya kadang kita berkunjung ke tempatnya sehingga iki izin, iki wajar dan pulang gini-gini enggak masalah. Gitu. Jadi tidak semua harus apa ya, kan berlapis-lapis, tapi dengan adanya seperti itu kita itu kekancam kebersamaan. Nah, itu penting karena nek nggak ada keterkaitan gitu sulit. Kedengeran ya sih? Enggak ya. Itu cara-cara seperti ini nggak apa-apa. Aku bisa sing aktif ini kadang pulang hadro ya nggak apa-apa, tapi tetap semua kontribusi melalui caranya masing-masing. Oh iya. Perkara kadang menocah rapat persiapan rawuh muncul ning nggon pas seremoniale nampak-nampak itu masalah gitu. Kira-kira itu ketika dia berperan dengan basicnya masing-masing, ketika dia sudah menyadari banyak loh, aku basicnya nang gini, aku lihat pas ini kan ngono. Iya. Kadang kan sebelum kesana dia masih di ranah kebingungan, kok asalnya tahu ngopo toh masalahnya kan ngono, ngumpul di nang kono ngopo kan ngono pertanyaannya kan. Ketika memang ada hal lain yang menjadi prioritas atau hal penting, oke, nggak masalah, problem. Dia sudah menemukan sesuatu yang baik, sesuatu yang mungkin bermanfaat. Tapi ketika konco-konco sing tidak ngapa-ngapain, ini kan bahaya. Karena orang ngopo-ngopo menenggae nang omah karo orang ngopo-ngopo ngumpul konco, itu akan berbeda. Padha lera ngopo-ngopo kan. Ini ada kebetulan di memori Facebook ya, tanggal 12 Maret 2018. Jadi ada orang yang memperhatikan aku ini tidak pamer. Memperhatikan aku itu memotret aku selalu memberikan mic, membetulkan mic di antara sana. Jadi inisiatif, keberanian itu, jadi itu kan mic kan sering dengung ya. Jadi cirinya